atas kesediaan waktunya untuk menghadiri sosialisasi yang saya lakukan, yaitu tentang penyebaran dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kali ini sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, salah satu guru SMP 6 Saka Pantangaya, dan juga salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pangkep. Jadi kegiatan ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk menyebarkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelum saya lanjutkan tentang budaya positif, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sejawat, siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu disiplin. Ada yang bisa memberikan? Oh ya, kepada Ibu Ainun. Silakan. Ya, disiplin itu adalah kebiasaan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tepat sekali. Benar, disiplin itu adalah suatu kebiasaan seseorang atau pembiasaan yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau disiplin positif, ada yang bisa? Saya. Iya, pada Ibu. Kalau menurut saya, Bu, Ya. disiplin positif itu adalah pendekatan yang positif. Misalnya tidak ada kekerasan, ada motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Iya, tepat sekali. Jadi disiplin positif itu adalah sebuah pembiasaan-pembiasaan yang tanpa mengharap sebuah imbalan atau penghargaan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kali ini kita akan mengetahui apa itu budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah disiplin positif tadi yang kita jadikan sebagai budaya. Nah, selanjutnya, sekarang inilah konsep inti apa itu budaya positif. Inilah konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu paradigma belajar? Nah, sekarang kita sandingkan antara pembelajaran yang lalu di saat orang-orang tua kita dengan pembelajaran kita sekarang. Dengan pembelajaran kita yang beberapa tahun yang lalu, kita bandingkan dengan pembelajaran di saat sekarang. Itulah yang dinamakan perubahan paradigma belajar. Jadi, pembelajaran yang lalu itu bentuk pembelajarannya itu berpusat kepada guru. Ya, tepat sekali. Berpusat kepada guru. Artinya, kita sebagai guru menjadikan siswa hanya sebagai objek. Ya, kita sebagai guru benar-benar hanya memberikan kepada siswa untuk mentransfer ilmu, di mana posisi siswa hanya menerima ilmu. Nah, ini yang dinamakan perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma belajar itu kita mengubah konsep belajar dari pembelajaran yang berpusat kepada guru, kita ubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada anak. Ya, seperti sekarang ini. Inilah yang kita pelajari, di mana calon guru penggerak betul-betul menggali apa itu pembelajaran yang berpusat kepada anak. Seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pemahaman filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat kepada anak. Apa itu pembelajaran yang berpusat kepada anak? Jadi pembelajaran yang berpusat kepada anak yaitu pembelajaran di mana siswa dijadikan subjek. Jadi di sini siswa ikut berperan aktif. Guru bukan lagi sebagai subjek lagi, bukan lagi, tapi sebagai penuntun. Kita bisa memberikan kemerdekaan kepada siswa, di mana konsep belajar sekarang yaitu merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah di mana kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensinya sendiri. Kita tidak lagi berpatokan kepada nilai, tetapi kita berpatokan kepada kualitas-kualitas siswa, di mana siswa mampu menggali karakternya sendiri, mampu menggali potensinya sendiri, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor kemampuannya. Itulah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, sekarang jadi perubahan paradigma belajar ini kita dapatkan pada kurikulum
berpusat kepada guru, kita ubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada anak atau murid. Inilah yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar. Sudut pandang kita sebagai guru, yang awalnya kita sebagai guru menjadikan siswa sebagai media untuk mentransfer ilmu kita. Siswa hanya benar-benar menerima ilmu, mendengar dengan cara metode yang lama, yaitu metode ceramah misalnya. Sekarang kita ubah metode belajar kita. Bagaimana kita mengubah metode belajar kita? Bagaimana kita dapat mengeksplor kemampuan siswa? Nah, inilah kita gunanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memerdekakan dirinya sendiri dalam pembelajaran. Yang biasanya hanya duduk menerima ilmu, sekarang bukan lagi, tapi mereka mencari sendiri. Mencari bagaimana cara mereka untuk mendapatkan kemampuan mereka, menggali potensi mereka. Inilah makna dari perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, seperti tadi saudara Ibu Ainun dan Ibu Arni menyampaikan apa itu disiplin positif. Benar, disiplin positif itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan secara terus-menerus yang dilakukan tanpa mengharap sebuah imbalan atau hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik. Jadi disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Jadi kita membentuk disiplin itu jangan mengharap, oh saya akan mendapatkan sebuah penghargaan. Ya, itulah yang kedua dari disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu merupakan suatu prinsip-prinsip atau sifat-sifat positif yang diakui dan dijunjung tinggi oleh berbagai budaya, agama, dan latar belakang manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Inilah konsep inti. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu berdiferensiasi? Jadi pembelajaran yang sebelumnya yaitu pembelajaran yang berpusat kepada guru. Apa itu yang berpusat kepada guru? Yaitu di mana guru sebagai subjek atau pusat. Kita ubah pembelajaran ke pembelajaran yang berpusat kepada anak. Apa itu metode yang kita lakukan? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah kita membuat pembelajaran di mana berpihak kepada siswa. Kita menggunakan pembelajaran sesuai gaya dan minat belajar siswa. Dengan seperti ini, maka akan dapat membangkitkan hasil belajar siswa, minat, dan bakat siswa. Itulah yang disebut dengan berdiferensiasi. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi siswa yang mampu menerima pelajaran dengan bentuk auditori, kita bisa berikan dengan bentuk auditori. Siswa yang menangkap pembelajaran dengan kinestetik, kita memberikan pembelajaran dalam bentuk kinestetik. Dan pembelajaran berbentuk metode itu. Ya betul sekali. Jadi berdiferensiasi itu kita menggunakan metode pembelajaran sesuai minat dan gaya belajar siswa yang ada di dalam kelas. Jadi misalnya dalam satu kelas ada yang berbentuk audio, dia bisa memahami pelajaran, kita bisa terapkan dengan bentuk audio. Siswa yang hanya bisa menerima pelajaran dengan bentuk kinestetik, kita berikan metode pelajaran dengan bentuk kinestetik. Itulah yang disebut berdiferensiasi. Jadi kita berpihak kepada siswa. Dengan seperti ini, maka peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya. Nah, inilah yang disebut
pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Nah, seperti daya, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah mandiri. Jadi ini adalah bentuk psikologi modern, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai guru itu memiliki peran kontrol. Hanya saja terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi jika kita memahami bahwa peran kita, kita sebagai guru, kita bisa mengontrol murid, itu tidak selamanya. Jika kita terus-menerus mengontrol murid, maka murid akan bergantung kepada kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu tidak bisa, siswa mampu berubah sesuai yang kita inginkan. Hanya saja dengan membuat kritik dan membuat rasa bersalah, itu perubahan siswa itu tidak bertahan lama. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berbentuk penguatan, jika terus-menerus, maka siswa hanya ingin melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, dan melakukan perubahan hanya karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu penguatan positif. Jadi ketika penguatan positif tidak diberikan, maka motivasi belajar siswa akan menurun. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah keempat miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja itu peran kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, stimulus respon itu yang pertama dari stimulus respon memandang bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol itu memandang bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, stimulus respon menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Bagi mereka yang dipandang sama dia, yang dipandang terhadap dirinya dan orang lain itu sama. Jika teori kontrol memandang bahwa semua orang melihat hal yang berbeda. Jadi bagi teori kontrol, dalam pandangan teori kontrol itu semua pandangan orang itu berbeda. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menganggap bahwa apa yang pandangan kita, apa pendapat kita, orang pun harus sama dengan pendapat kita. Pada teori kontrol, di sini kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia, tetapi bukan berarti menganggap bahwa pandangan kita harus sama. Kemudian yang keempat, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pada teori kontrol itu, setiap hal-hal, setiap perilaku itu memiliki tujuan, entah itu baik ataupun buruk. Pada teori kontrol itu memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangan mereka. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi apapun pengaruh dari luar, apapun gangguan dari luar, itu tidak akan bisa mempengaruhi pendapat Anda. Itu pada teori kontrol. Kemudian yang keenam, saya pada stimulus respon menganggap bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon ini, dia menganggap bahwa dirinya sendiri bisa mengontrol orang lain. Tetapi pada teori kontrol menganggap bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menganggap bahwa dirinya tidak bisa mengontrol orang lain, bagaimanapun caranya, bagaimanapun upayanya. Kemudian pada stimulus respon yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi jika mereka terus membujuk untuk sesuatu hal, namun gagal, maka mereka akan melakukan pemaksaan. Itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, itu mereka akan melakukan kolaborasi.
dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Mereka akan memberikan kolaborasi, akan melakukan kolaborasi, melakukan konsensus dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu pada teori kontrol. Kemudian pada stimulus respon yang ke-8, itu modal berpikir mereka itu menang, ada kalah. Tetapi pada teori kontrol, modal berpikir mereka, Anda menang, saya menang. Bapak menang, saya ibu menang. Jadi sama-sama. Itu pada teori kontrol. Nah, sekarang untuk selanjutnya, disiplin positif. Jadi disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Jadi mereka memiliki keyakinan dan mereka akan bertanggung jawab terhadap keyakinan yang mereka anggap. Itulah yang disebut disiplin. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Itu pengertian dari disiplin positif. Nah, kita sebagai pendidik di sini, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi mereka termotivasi, peserta didik kita itu termotivasi dari dalam, atau dengan kata lain motivasi intrinsik. Mereka tidak termotivasi dari luar. Apa itu motivasi eksternal? Misalnya mereka hanya bertermotivasi karena berharap sebuah imbalan, atau karena berharap penghargaan, atau karena ada hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Ya. Kemudian, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan. Apa saja nilai-nilai kebijakan? Jadi nilai kebijakan itu yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua yaitu nilai PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginawan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang elemen yang ketiga yaitu keterampilan hidup. Apa saja? Percaya, hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian elemen yang keempat yaitu 9 pilar karakter. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian yang kelima, petunjuk hidup, itu peduli, penaharan, bekerja sama, keberanian, keilmuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa hormat, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Kemudian yang keenam yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu
yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Nah, untuk selanjutnya, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Jadi yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi bertahan hidup itu contoh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, bagian bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bagaimana kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima? Yang pertama yaitu rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerja sama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Itu adalah bagian dari kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Harga diri, kemudian ya memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, luar biasa teman-temanku. Jadi kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Apa saja? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru,
manusia termotivasi itu memiliki 3 hal sehingga mereka memiliki motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan meyakini dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi itulah 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya apa saja motivasi manusia tersebut. Nah, seperti yang pertama tadi, karena sebuah hukuman atau ancaman. Misalnya, bagaimana ciri-cirinya? Yaitu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian bagaimana model yang berbentuk konsekuensi? Yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi contoh sebagai penghukum, jika peran kita sebagai penghukum, maka contohnya seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah sebuah perintah hukuman. Artinya kita memberikan sebuah hukuman 1 arah kepada siswa secara tiba-tiba. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misalnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan ibu atau bapak guru. Artinya kita membuat siswa merasa menyesal atas apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Jadi peran guru di sini, peran kontrol guru sebagai teman. Misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Akhirnya siswa merasa santai dan kita mengucapkan dengan kata-kata santai kepada siswa dalam memberikan arahan. Nah, kemudian yang keempat sebagai pemantau. Bagaimana guru sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, setelah upacara, kamu boleh atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Karena di sini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, bagaimana kalau posisi kita sebagai manajer? Misalnya, kita sebagai manajer, maka kita mengambil langkah seperti ini. Kita menyampaikan kepada siswa, apa kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kita memberikan kepada siswa kesempatan di mana siswa menemukan solusi atas kesalahannya. Jadi yang bagus di sini Ibu adalah posisi manajer. Ya sebaiknya kita sebagai posisi kita sebagai manajer. Kenapa? Kita sebagai manajer akan memberikan dampak kepada siswa, mereka akan termotivasi dari dalam. Mereka akan termotivasi secara intrinsik. Artinya dia mau termotivasi sendiri karena mereka menemukan solusi dan menerapkan sendiri kebijakan yang telah diyakini. Motivasi. Itulah maka dari 5 posisi kontrol guru, maka kita harus berada di posisi manajer. Ya, rekan-rekan ada di posisi motivasi intrinsik siswa. Kemudian selanjutnya, nah ini sekarang dari pembelajaran tadi tentang posisi siswa,
memberikan rasa bersalah kepada siswa. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa rencanamu? Apa kuat sekali itu konsekuensi. Kamu kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai hukuman. Mana kita akan menganggap bahwa siswa tidak pernah melakukan hal-hal yang benar. Artinya di sini kita menyentuh psikis siswa. Kita menganggap bahwa dia tidak pernah benar. Siswa. Itulah posisi kontrol. Kita mau bertanya, apa mau tetap sebagai penghukum? Jadi dari pembelajaran ini kita diharapkan dengan harapan, dengan posisi manajer dapat menumbuhkan motivasi dan terus menerus. Pernyataan universal, kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu terlalu banyak. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan oleh guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi menstabilkan identitas itu yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Atau yang kedua, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Artinya kita menstabilkan suasana, kita menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap tindakan itu memiliki kebutuhan. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Itu adalah cara memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Jadi menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip terkontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian yang ketiga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita menanyakan keyakinan kelas. Hal apa yang telah mereka yakini? Nah, sekianlah materi kita tentang budaya positif. Jadi di akhir kata kita kembali melihat standar nasional pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yaitu nilai-nilai yang kita yakini atau prinsip-prinsip yang kita yakini
silahkan ditulis nilai kebajikan apa yang ingin kalian usulkan pada stimulan ini. Nah, silahkan ditulis. Tidak apa-apa juga. Silahkan ditulis nilai kebajikan apa yang mau kita kalian usulkan. Jadi bagi yang sudah menuliskan kesepakatannya, kalian bisa tempelkan di atas di depan tulis. Silakan yang sudah tulis tempelkan di papan tulis. Ya, sudah semua nih. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dan mengambil dari dalam membuat keyakinan kelas, kita akan mengambil yang bersifat positif. Ya. Jadi kita mau rangkum untuk dijadikan keyakinan kelas kita. Jadi di sini ya sudah bagus, rajin belajar. Kemudian harus semangat. Kemudian saling menghargai. Kemudian menjaga kebersihan, rajin ke sekolah, disiplin, menjaga kebersihan ini sudah dapat, menjaga kebersihan ya sudah ada. Kemudian disiplin, ini sudah ada disiplin. Kemudian harus semangat, ini sudah sama. Kemudian rajin belajar, kemudian jujur, ya jujur, bagus ini jujur. Kemudian saling menghargai, sudah ada. Kemudian rajin ke sekolah, sudah ada. Kemudian saling menghormati. Ya. Jadi terdapat 4 keyakinan kelas yang kita temukan hari ini. Ada 8 ya. Apa saja keyakinan kelas kita? Yang pertama yaitu jujur. Kemudian disiplin. Kemudian saling menghargai.